Oke, kembali lagi di channel saya. Kali ini masih dengan kasus Vina. Kali ini ada kabar terbaru dari Bu Widya yang hari itu sayembara 10 juta. Rupanya kali ini ada sayembara terbaru, naik jadi 150 juta. Wah, begitu kerja kerasnya ya, begitu pengorbanannya, begitu emosinya, begitu panasnya ya mencari Bu Widya. Wah, ada apakah makanya sampai segitunya nyari Bu Widya ya? Ayo kita lihat videonya bagaimana. Semoga kalian suka. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Buat netizen semua dan untuk keluarga mantu ya, netizen juga perlu tahu ada seseorang yang udah mengadakan sayembara baru agar bisa mencari tahu yang namanya Widya. Sayembara terbaru, siapa yang bisa menemukan Widya ya, itu dikasih uang 150 juta, naik dari 10 juta ya. Jadi begini, ada apa mereka mengadakan sayembara agar saya tidak ini? Apakah saya ini ancaman dari Ibtu Rudiana? Bapak Rudiana yang terhormat, boleh-boleh saja Anda membohongi publik, merekayasa data, merekayasa yang namanya saksi kala itu Pak. Tapi tidak boleh bohongi saya. Ya kan? Dengar Pak dan netizen semua ya, saya harap mohon doa kalian agar bulan ini bisa terkuak kasus Vina ini, agar tidak menimbulkan kasus ini orang yang berlagak senior, orang yang berlagak pintar, orang yang berlagak pengacara hebat di situ merasa dirinya paling sombong di negara ini. Saya akan buktikan itu. Lalu apa pertanyaan saya untuk orang yang bikin sayembara 150 juta dan orang yang udah mengintimidasi saya? Jika kasus ini terkuak bulan ini, saya ulangi, jika kasus ini terkuak bulan ini, saya harap Ibtu Rudiana itulah kuncinya, satu-satunya. Bersetan dengan sayembara kalian, bersetan dengan anak-anak bupati, wakil bupati yang mengintimidasi saya. Cuman saya satu minta, kasus ini berawal dari orang tua Eki itu sendiri. Merekayasa semua keterangan BAP dan semua saksi yang di persidangan bukan orangnya, yang dipenjara semua orang itu bukan pelakunya. Gak ada lagi bagi saya manusia yang lebih kejam daripada seorang itu Rudiana. Kenapa? Sekarang ini keluarga kalian jauh lebih kejam lagi, sampai membayar orang untuk menghabisi saya, untuk menangkap saya. Karena saya memberikan jalannya penelusuran pemeriksaan untuk kasus Vina dan Eki bermula dari orang tuanya sendiri, yaitu Ibtu Rudiana. Kenapa kalian ketika saya mengungkap kasus ini kok geram? Geram sekali, menakutkan sekali kata-kata saya itu untuk kalian, sampai kalian itu mengintimidasi saya. Dan ada pula seorang pengacara mengadakan sayembara untuk menangkap saya, naik dari 10 juta menjadi 150 juta. Ada apa ini? Saya curiga kalian juga ikut bermain. Semakin kalian mengadakan sayembara, saya semakin curiga. Karena kalian bilang saya mencemarkan nama baik. Nama baik siapa yang saya cemarkan? Pertanyaan buat seorang pengacara yang mengadakan sayembara. Yang saya tanyakan, kenapa tahi lalatnya berpindah-pindah? Kemudian di yang namanya Linda juga kadang ada kadang tidak.
seorang Linda juga tahi lalatnya. Boleh sajalah kalian membohongi publik, tapi tidak bisa dengan saya. Kenapa segitu nekatnya untuk menangkap seorang Widya mengadakan sayembara 150 juta? Ada apa ini? Karena semakin mendekati keterangan Widya ya, saya orangnya orang yang sederhana. Dan kala itu saya 2012 dan 13 itu saya sudah ceritakan kepada orang tua saya. Kenapa saya belakangan ini bisa melihat sesuatu yang di luar nalar manusia. Itu aja. Di luar nalar manusia. Tapi banyak orang yang tidak akan percaya itu. Sewaktu-waktu akan ada orang membisikkan itu kepada saya. Jadi itu kunci keributan masalah kasus Vina ini. Nggak usahlah terlalu mengancam intimidasi saya. Intinya satu aja. Kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Oke. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja. Pejabat kala itu terseret semua. Ya, kalangan geng motor itu yang menaruh yang namanya Vina, yang memperkosa Vina, itulah yang dicari. Sebenarnya keluarga seseorang itu bukan mencari khawatir karena orang yang melakukan pembunuhannya, tetapi orang itu khawatir karena orang yang pertama kali memperkosa yang namanya Vina. Dan kedua, orang yang memperkosa yang namanya Vina. Bukan pelaku pembunuhnya yang dikhawatirkan mereka bahwa anak mereka itu terlibat dalam apanya. Orang yang khawatir itu karena khawatir terkuak pelaku pemerkosanya, ya. Jadi kalau masalah aktor pembunuhan yang namanya Vina dan Eki itu tergantung bagaimana itu sendiri berani jujur atau tidak. Salam waras di subuh pagi ini. Selamat pagi. Inilah Indonesiaku ya. Salah satu contoh ya. Punya pangkat, punya derajat, punya uang, semua permasalahan bisa dibeli dengan uang. Contoh ini ya. Semua kasus bisa ditutup dengan uang. Inilah Indonesiaku sebenarnya, negaraku tercinta. Untuk menutupi kasus, mereka harus menutup dengan uang beberapa triliun. Untuk mencari informasi, mereka harus menutup membayar orang dengan uang beberapa juta, beberapa miliar. Apa gunanya undang-undang di Indonesia? Kalau semua permasalahan diselesaikan dengan uang dan ditutup dengan uang. Untuk apa diberlakukan undang-undang Indonesia? Kalau semua permasalahan bisa diatasi dengan uang. Contoh ini contoh. Salah satu yang punya jabatan, punya pangkat, punya derajat, semua bisa diatasi dengan uang. Inilah negaraku Indonesia. Jangan mungkir kalian. Fakta terjadi di Indonesia. Semua permasalahan bisa diatasi dengan uang. Bobroknya Indonesia. Bobroknya Indonesia di tahun-tahun ini. Dan sampai kapanpun Indonesia akan menjadi begini. Kalau keadilan bisa ditukar dengan uang. Hanya seorang pemimpin yang bisa mengendalikan Indonesia ini menjadi pemimpin yang adil.
Contoh manusia-manusia kayak gini ya. Semua bisa ditutupi dengan uang. Jadi Indonesia sekarang rakyat kecil tidak berkutik. Ya. Indonesiaku semakin bobrok kalau gitu. Oke, itu dia kabar terbaru dari Bu Widya terkait kasus Vina. Wah, ada apa ya? Betul, ada apa? Sampai seperti itunya nyari Bu Widya. Apakah Ibu Widya ini ancaman buat mereka ya? Wah. Oke, itu sekian video dari saya. Semoga kalian suka dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Wah.